Menurut kami, musrembang di Kejaksaan ini tahun 2024 ini khususnya ini sangat penting karena ini adalah momentum bagaimana menyiapkan dari organisasi ya yang supremasi hukum dan di Kejaksaan untuk menuju Indonesia Emas apalagi 2045. Ini sebuah tantangan yang tidak mudah untuk tantangan kita ke depan semakin sulit memang. Jadi beban belanja rutin itu, belanja pegawai itu posnya sangat besar di beban di APBN. Nah inilah yang harapan kita nanti di 5 tahun ke depan sudah mulai efisiensi efektivitas dari ASN ini sudah mulai dituntut. Ini Pak yang lagi common, ini terkait dengan apakah ada anggaran khusus yang diproyeksikan untuk kejaksaan yang tadi mungkin dibahas, itu terkait anggaran kejaksaan yang berkaitan dengan IKN. Mengingat kejaksaan tahun ini itu salah satu lembaga yang diproyeksikan untuk mulai eksis di IKN. Halo Sobat Adiaksa di seluruh Nusantara, tidak terasa kita kembali lagi dalam podcast Kejaksaan dan kali ini dalam acara Musrembang tahun 2024. Nah tentunya bersama saya Angel dan rekan saya, dengan saya Mega. Iya. Dan kita akan seperti biasa, ini ini merupakan event tahunan dan juga nantinya kita akan mewawancarai narasumber yang sangat menarik dan jangan lewatkan podcast kita di tahun ini. Nah, untuk sesi pertama kita akan ada dalam kegiatan Musrembang 2024 di mana temanya adalah optimalisasi perencanaan penganggaran kejaksaan dalam transformasi hukum modern menuju Indonesia Emas tahun 2045. Luar biasa. Berat banget materinya ya, Me. Berat banget. Tapi kalau berbicara terkait dengan penganggaran, perencanaan, pasti pikiran saya larinya kalau nggak tukin, ya tukin gitu ya Pak ya. Tapi hari ini kita bersama orang yang tepat, Angel. Tepat banget, tepat untuk nagih ya tuh. Dan ini tentunya narasumber yang sangat luar biasa. Dan saya perkenalkan, ini ada Bapak Dwi Teguh Wibowo ya, Bapak selaku staf ahli Menteri Keuangan bidang penerimaan negara. Yang dalam hal ini mewakili Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani ya Pak. Ya betul ya Pak. Betul. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Selamat datang di podcast Kejaksaan Pak. Terima kasih. Tidak perkenalkan nanti kami tanya-tanya ya Pak. Oh enggak, Iya baik. Ya. Mungkin sebelum kita jauh berbicara terkait dengan kalau misalnya kita berhadapan dengan Bapak staf ahli Kementerian Keuangan pasti berhubungan dengan perencanaan penganggaran tentunya ya Pak ya. Sebelum kita ke sana mungkin bisa dibagi Pak kepada Sobat Adiaksa di seluruh Nusantara, kira-kira gimana sampai karir Bapak bisa sampai di ada saat ini sampai menjadi seorang staf ahli untuk Indonesia itu sendiri ya. Susah bagi saya pribadi nih. Ya intinya sampai dengan posisi saya saat ini tentu di Kementerian Keuangan sebenarnya ada talentnya, talent pool sebenarnya, konsepsi talent pool. Kemudian kita dilakukan bidding, ya kan, selalu dilakukan bidding dari eselon 2, 3, 2 sampai 1 itu ada bidding. Dan kebetulan memang saya pribadi udah beberapa kali ikut bidding dan mungkin baru terakhir ini diberikan kepercayaan untuk sebagai staf ahli Menteri bidang penerimaan negara. Ini itu. Artinya sudah melewati beberapa tahapan yang sangat luar biasa sehingga bisa sampai di titik ini, Angel. Nah, semoga itu nanti bisa menginspirasi generasi muda sebelumnya untuk terus semangat, karena kan tadi biddingnya bukan cuma sekali ya Pak, udah beberapa kali gitu kan. Nah mungkin kita beralih ke terkait Musrembang Pak. Sebenarnya kalau dari Kementerian Keuangan sendiri, sebetulnya Musrembang, pelaksanaan Musrembang ini apakah memang diperlukan atau tidak Pak? Kalau menurut kami, Musrembang di Kejaksaan ini tahun 2024 ini khususnya ini sangat penting karena ini adalah momentum bagaimana menyiapkan dari organisasi ya yang supremasi hukum dan di Kejaksaan untuk menuju Indonesia Emas apalagi 2045. Ini sebuah tantangan yang tidak mudah tentu. Bagaimana kita menyiapkan baik rencana jangka menengah maupun panjang di dalam mencapai Indonesia Emas itu. Ini saling keterkaitan semua. Artinya bagaimana tadi kita juga menjaga ekonomi kita tetap stabil,
Indonesia tetap aman, ya kan. Kemudian juga di sisi lain adalah kesejahteraannya juga meningkat, baik ASN maupun sebenarnya masyarakatnya. Tentunya ke arahnya ke sana. Nah, karena itu di Musrembang inilah bagaimana seluruh pimpinan-pimpinan kejaksaan dan seluruh yang terlibat di kejaksaan akan menyiapkan untuk bagaimana tahapan-tahapan itu akan disiapkan untuk menuju Indonesia Emas. Dan tadi sebagaimana disampaikan Pak Penas ya, bagaimana struktur organisasinya, bagaimana optimalisasi dari tusinya, utamanya kan gitu ya. Jadi ini sangat satu hal yang pasti sangat penting. Yang saya garis bawahi adalah Bapak sampaikan tadi terkait kesejahteraannya meningkat. Nah, terkait kesejahteraan meningkat ini Pak, ini kan kalau berdasarkan sistem bottom up, itu kan kejaksaan itu mengajukan anggaran itu yang anggarannya kurang lebih 26 triliun ya Pak ya. Nah, meskipun kita tadi udah dapat contekan ternyata pagu indikatifnya tidak mencapai 50% dari pengajuan ya Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Baik, jadi kalau bicara dulu terkait dengan kesejahteraan tadi ya, memang masih menjadi PR kita. Tadi ke depan itu kita harus, tantangan kita ke depan semakin sulit memang. Jadi beban belanja rutin itu, belanja pegawai itu posnya sangat besar di beban di APBN. Nah inilah yang harapan kita nanti di 5 tahun ke depan sudah mulai efisiensi efektivitas dari ASN ini sudah mulai dituntut. Maka digitalize ya kan, sistem yang kita kembangkan arahnya ke sana. Otomatis jumlah ASN-nya juga semakin lama mungkin semakin berkurang. Otomatis dari situlah peran dari nanti kesejahteraannya juga akan ditingkatkan pasti. Saat ini masih cukup besar sekali beban yang ditanggung oleh anggaran kita untuk menutup pengeluaran rutin, belanja rutin tadi. Dan satu sisi lain termasuk di salah satunya adalah belanja pensiun. Jadi masih beban terus setiap tahun. Nah inilah yang perlu kita pikirkan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana pagu anggaran yang diajukan kepada kemarin untuk tahun 2025 kemudian menjadi kurang lebih 50%-an ya, sekitar 10,9 kalau nggak salah Pak Dwi. Nah ini menjadi tantangan kita saat ini di tahun 2024 ini sendiri yang sedang berjalan, APBN 2024 itu juga menghadapi masa transisi. Karena ada di saat yang sama di bulan Februari kemarin ada pemilu, presiden ya kan, maupun parlemen. Jadi difokuskan ke. Nah, untuk kebutuhan pemilu sebenarnya sudah dianggarkan, itu tidak masalah. Tetapi ada program-program utama dari visi misi calon presiden baru, ya kan. Nah, tentu mungkin rekan-rekan Adiaksa itu saya paham lah ya. Iya, tahu. Beberapa sudah di waktu kampanye ya disampaikan. Dan kita menangkap di Kementerian Keuangan itu salah satu posisinya adalah bagaimana pembiayaan itu bisa dipenuhi. Karena tentu tuntutannya adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga, bukan hanya sekedar bagaimana terkait dengan pengeluaran ya. Pengeluaran itu kan harus ada pemasukan dan pembiayaan lainnya. Nah, karena tuntutannya tadi adalah termasuk pertumbuhan yang sangat tinggi, kemudian tax ratio yang sangat tinggi, ini sebenarnya inline nanti dengan kebutuhan yang akan untuk menutup pengeluarannya. Nah, oleh karena itu ada beberapa yang harus menjadi concern kita, bahwa bagaimana menjaga pertumbuhan ekonomi tadi. Nah, pertumbuhan ekonomi itu tidak hanya sekedar kita salah satunya adalah paling besar mendorong adalah investasi. Nah, bagaimana suasana investasi itu bisa tumbuh di negara kita, menarik dari investor asing, tentu kondisi keuangan kita, keamanan dan sebagainya harus mendukung, ya kan? Nah, inilah yang harus kita upayakan secara simultan. Oleh karena itu, ada beberapa tawaran insentif yang barangkali bisa diberikan, kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada investor. Nah, dari situ barulah kita bagaimana mengacu kembali, artinya secara bertahap
nanti di tahun 2045 Indonesia emas itu termasuk Bisa salah satu tercapai. ukuran kita sudah menjadi negara maju. Iya. Salah Amin. satu ukurannya adalah pendapatan per kapita. Jadi inilah yang jadi tantangan kita ya. Jadi ke depan itu salah satu penopangnya adalah bagaimana ekonomi ini kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga tax ratio kita juga ikut naik. Nah, selain itu ada masalah di kepatuhan di badan wajib pajak yang harus disampaikan kepada negara gitu ya. Gitu Angel. Jadi jangan bersedih Angel ketika kita sudah mengajukan anggaran tapi ternyata dipenuhinya Iya. baru setengah. Tapi ternyata alasannya memang sangat kompleks ya Pak ya. Iya. Sangat kompleks. Nah, Pak, terkait dengan pengoptimalan, saya terbesit untuk menanyakan beberapa hal. Sebenarnya kayak keterkaitan gitu, Pak. Yang pertama terkait dengan tadi kan Bapak jelasin bahwa kalau misalnya PNS semakin sedikit, maka nantinya akan pengajuan Kesejahteraannya dan kesejahteraannya sebagainya. akan jauh lebih ditingkatkan. Iya. Apa mengingat pada saat tahun ini ya Pak, khususnya untuk kejaksaan, kita melakukan peningkatan untuk rekrutan CPNS jauh lebih banyak dari yang tahun sebelumnya. Yang pertama yang saya mau tanyakan, apakah itu berpengaruh? Lalu yang kedua, mengingat adanya di tahun ini juga secara bersamaan kejaksaan memiliki public trust 70%, 70 Di atas 70%. di atas 70% kan Pak. Nah, tentunya perencanaan atau musrembang ini diharapkan nantinya akan ada pengoptimalan khususnya dalam penanganan perkara yang dimana keamanannya, terus proses bagaimana para jaksa menangani perkara tersebut diharapkan larinya ke situ kan Pak. Apakah ini berpengaruh antara penekanan untuk penurunan anggota atau para rekrutmen itu yang baru, tapi peningkatan kesejahteraannya nanti akan terganggu karena banyaknya pegawai yang masuk. Tapi bagaimana dengan keadaan kejaksaan ini lagi memiliki public trust yang sangat tinggi untuk di tahun ini? Ya, untuk kondisi existing saat ini ya, Ya. untuk existing saat ini itu satu hal yang pasti akan sangat baik untuk apa istilahnya kepercayaan publik ya. Ya. Kepercayaan publik kepada kejaksaan meningkat ini satu hal yang sangat positif, dan di balik itu memang kita dalam merubah situasi untuk mencapai tadi ya dalam Indonesia maju. Kalau kita berkaca pada negara-negara maju, sebenarnya kan kita sama nih, kalau dihitung dari jumlah ASN pasti sudah kecil, ya kan? Ya. Bahkan hampir dalam satu kota itu hanya beberapa orang saja. Gitu. Iya benar. Iya kan? Benar. Ini tentu akan dibarengi. Makanya tadi yang saya sampaikan di setelah paparan ya, paparan itu apa namanya? Bahan dari Bahan materi. teman-teman anggaran soalnya saya baca. Ya, siap. Saya lihat penerimaannya soalnya. Siap. Nah, kalau di dalam kita tahapan nanti Indonesia itu semakin baik, tentu harapannya kan kepatuhan seluruh masyarakat itu tinggi, iya kan? Mungkin secara lalu lintas, Iya. berperilaku dan sebagainya, termasuk kepatuhan di dalam pembayaran pajak. Pajak. Nah, kalau itu tinggi, tentu kan harapannya penanganan perkara juga sebenarnya menurun. Iya. Iya kan? Benar. Harapannya gitu. Dan ini nanti akan inline sebenarnya secara bertahap. Ya kan? Oleh karena itu, karena jumlah penduduk kita juga semakin besar ya, Iya. maka kebutuhan terkait dengan teman-teman di kejaksaan menambah jumlah SDM juga perlu saat ini, karena memang kita kepatuhan pada masyarakat ini kepada hukum itu masih kurang kan, Iya, masih benar. ada. Oleh karena itu tetap harus kita penuhi tentu. Nah, tetapi sekali lagi juga ada yang kita menarik adalah salah satu sisi tugas kejaksaan yang nanti harapannya ada berkolaborasi, termasuk di sisi Kementerian Keuangan nih, kan ada sisi pajak nih, ya kan? Pak. Ada pajak, bea cukai, dan kemudian ada PNBP. Semua itu sumber-sumber penerimaan negara utama kita. Nah, maka itu kita bisa bersinergi dan berkolaborasi di situ, sehingga mereka tidak perlu menggunakan upaya paksa dan sebagainya. Mereka taat bayar pajak. Kalau kepatuhan mereka meningkat, tentu kita tahu bahwa sumber dana kita cukup. Cukup. Ya, baik untuk pembangunan infrastruktur, Ya. belanja modal, belanja barang dan sebagainya, termasuk belanja pegawai. Ya.
Nah inilah yang harapannya nanti secara bertahap tentu akan menjadi satu inline. Apakah jumlah itu akan semakin besar atau kecil, pasti disesuaikan dengan kebutuhan negara kita. Betul. Ya kan? Angel, kita sebenarnya sudah diingatkan waktunya habis, tapi saya boleh nanya satu pertanyaan lagi tidak? Ini penting soalnya. Dan saya penasaran, saya ingin bertanya terkait ini Pak yang lagi common. Ini terkait dengan apakah ada anggaran khusus yang diproyeksikan untuk kejaksaan yang tadi mungkin dibahas, itu terkait anggaran kejaksaan yang berkaitan dengan IKN. Mengingat kejaksaan tahun ini itu salah satu lembaga yang diproyeksikan untuk mulai eksis di IKN. Nah ini kalau sepengetahuan saya nih ya, karena saya lagi nanti kalau bisa dikonfirmasi kepada teman-teman di DJA. Siap. Tapi saya kira anggaran IKN itu kalau secara khusus mungkin enggak, ya kan? Ini masih secara utuh kalau nggak salah. Kita secara bertahap dari tahun pertama, kedua, dan ini ketiga kalau nggak salah, itu dialokasikan secara umum. Karena di sana nanti menjadi satu seakan-akan gitu. Oke. Semua mungkin dukmannya itu menjadi satu jalan pengelolaannya. Saat ini memang iya dibebankan kepada masing-masing satker untuk bagaimana mengirimkan anggotanya dan sebagainya kan, siapa yang duluan kan ya. Tetapi nanti ke depannya itu menjadi satu kesatuan kalau nggak salah. Jadi mereka menjadi satu integrasi yang luar biasa. Jadi mungkin secara khususnya mungkin saya belum melihat itu atau belum mendengar atau belum tahu terkait dengan itu, tetapi setahu saya untuk anggaran IKN-nya sendiri itu secara jadi satu kesatuan. Satu kesatuan Iya, Pak ya. betul. Tapi yang jelas udah ada Angel anggarannya. Jadi aman kalau sewaktu-waktu disiapkan. Angel ditempatkan ke IKN udah aman. Iya, kita kan juga siap. Iya, Jadi kita siap. juga siap juga. Siap, Pak. Iya. Luar biasa sekali Iya. sahabat Adiaksa dimanapun Anda berada. Tentunya masih ada banyak narasumber yang nantinya kita akan sajikan terkait pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut dengan Musrembang di tahun 2024 untuk pengoptimalan perencanaan penganggaran ini dalam transformasi penegakan hukum modern menuju Indonesia Emas tahun 2045. Mungkin dari kami cukup Pak segitu dulu, nanti kalau misalnya mau bertanya nggak di podcast ini mungkin setelah ini. Terima kasih Bapak telah Terima meluangkan kasih. waktunya. Berkunjung, jangan lewatkan podcast kejaksaan yang lainnya dan sampai bertemu. Bye-bye.